Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati seluruh dzurriyyah dalam Pondok Pesantren As-Salafiyah Melangi, beliau Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah beserta ibu dan keluarga, Bapak Kiai Haji Nur Hamid Majid beserta ibu dan keluarga, Bapak Kiai Haji Zar'anuddin beserta ibu dan keluarga, Bapak Kiai Irwan Masduki LC Mhum beserta ibu dan keluarga. Dan tak lupa narasumber kita di pagi hari ini, Ibu Nikmatul Azizah Aulia selaku kurikulum divisi Tahfidz Madrasah Diniyah As-Salafiyah, dan Bapak Ilham Hasib selaku divisi Tahfidz Madrasah Diniyah As-Salafiyah. Semoga acara di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Baik, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Apakah hari ini sehat? Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Kak Nabila. Di sini saya akan membawakan acara ini, yaitu acara MPLP Madin As-Salafiyah yang bertemakan sistem pendidikan program pembelajaran tahfidz di Pondok Pesantren As-Salafiyah. Baik, pada pagi hari ini ada dua narasumber yang insya Allah akan menemani kita di pagi hari ini, yaitu narasumber yang pertama, Ibu Nikmatul Azizah Aulia, yaitu beliau adalah lulusan dari UIN Sunan, cum laude ya tentunya, dengan jurusan Ilmu Al-Quran dan tafsir, yang melalui jalur tahfidz 30 juz. Baik, kita sapa narasumber pertama kita. Selamat pagi, Ibu Nikmatul Azizah. Selamat pagi, Mbak Nabila. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, luar biasa. Baik, apakah sudah siap menemani adik-adik di rumah untuk acara MPLP sekarang ini, Mbak? Insya Allah selalu siap saya. Alhamdulillah. Kemudian ada narasumber kedua kita, yaitu Bapak Ilham Hasib, di mana beliau sebagai divisi Tahfidz Madrasah As-Salafiyah, dan sekarang beliau sedang melakukan studinya di Ma'had Ali, dan tentunya juga beliau melalui jalur tahfidz 30 juz. Betul, Bapak? Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Apakah siap menemani adik-adik di rumah, Bapak? Insya Allah siap. Siap ya. Gimana adik-adik, sudah siap semuanya? Baik. Dan jangan sampai video kali ini adik-adik semua skip ya. Adik-adik harus selalu memantau video ini, karena di sela-sela video nanti akan ada sesi tanya jawab, di mana ada tiga sesi tanya jawab, ada 3 soal, dan tentunya ada kuis. Nah, di sini adik-adik harus antusias ya, karena di sini mesti ada hadiah yang sangat menarik untuk adik-adik semua. Pokoknya tetap stay tune di acara pagi hari ini. Baik, yang pertama, narasumber kita yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nikmatul Azizah. Bagaimana Ibu sistem pendidikan program pembelajaran tahfidz di Madrasah As-Salafiyah ini? Terima kasih Mbak Nabila atas waktunya.
Mbak Nabila sekarang sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan MPLP Madrasah Diniyah As-Salafiyah yang pada hari ini mengenai program tahfidzul Quran yang ada di As-Salafiyah. Oke, baik, saya jelaskan Mbak Nabila. Jadi program di As-Salafiyah, program tahfidzul Quran itu ada 2 program, Mbak. Yang pertama program reguler, dan yang kedua adalah program prioritas. Baik. Program reguler ada apa saja toh? Di program reguler itu ada yang pertama setoran yang pastinya ziyadah. Apa itu setoran? Setoran adalah menambah hafalan. Jadi anak-anak wajib menambah hafalan di setiap harinya. Kalau di putri itu nanti setorannya pada sore hari. Sore hari ya. Sore hari. Kalau yang di putra ba'da maghrib. Oh, berbeda ya? Iya, waktunya berbeda. Tetapi setiap hari ada Setoran. Iya, ini setoran ini wajib, Mbak. Wajib. Tidak boleh pokoknya setiap hari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu wajib setoran. Nah, ini ada hari spesial Mbak Nabila. Oh, hari spesial. Hari Jumat ini. Nanti hari Jumat anak-anak tidak menambah hafalan. Artinya apa ya? Fresh untuk untuk kegiatan yang lain. Jadi setiap hari setoran kecuali hari Jumat. Berarti ada titik fresh ya ketika kita jenuh setiap 1 minggu itu kita menghafal, tapi ada hari di mana itu tuh kita bisa refreshing otak kita. Baik. Kegiatan yang ada di Putri Putra juga kalau hari Jumat juga sama libur untuk libur. Oh, dan ada murojaah, Mbak. Murojaah. Apa itu murojaah? Murojaah itu dari kata rojaah yarji'u, yang artinya kembali. Maksudnya kembali apa? Kembali untuk mengingatkan hafalan yang setelah disetorkan. Itu namanya murojaah. Ini adalah upaya untuk meningkatkan dan menguatkan hafalan anak-anak. Jadi anak-anak, santri-santri wajib murojaah. Wajib hukumnya. Tidak boleh setiap hari itu pokoknya anak-anak diingatkan hafalannya melalui murojaah ini. Ini adalah upaya untuk meningkatkan hafalan biar hafalannya lebih kuat. Baik. Karena penghafal Al-Quran itu malah justru yang wajib itu adalah murojaah. Yang wajib malah yang murojaah. Karena itu menjaga ya Mbak. Menjaga, betul. Untuk mengingatkan hafalan, memperkuat hafalan. Ya. Mbak Nabila sendiri bagaimana merasakan hafalan yang misal sudah dihafalkan ketika tidak dimurojaah pasti hilang ya? Pastinya itu. Hilang dan lupa. Di murojaah pun juga lupa. Iya, sama. Malah menurut pengalaman saya itu antara murojaah dengan setoran itu malah sulit murojaah ya. Karena ketika setoran itu ada kita mengeksplor kata-kata baru dan itu langsung ketangkap gitu. Tapi udah kalau misal kayak itu udah lampau gitu. Jadi kayak malah susah seperti itu. Ya. Ini adalah murojaah upaya untuk meningkatkan hafalan, dan ini wajib anak-anak. Besok kalian wajib untuk murojaah. Tidak boleh meninggalkan kegiatan murojaah, karena ini murojaah untuk meningkatkan dan menguatkan hafalan kalian. Justru hafizul Quran, hamilul Quran itu adalah orang yang menjaga Al-Quran. Tidak boleh lupa. Ini anak-anak tahfidz ini sangat istimewa, Mbak. Sangat istimewa sekali untuk menjaga Al-Quran, menjaga akhlak juga, menjaga hafalannya juga. Karena mushaf itu kan nanti bisa dimanipulasi kan? Betul. Nah, ini anak-anak penjaga tahfidz Quran ini untuk menjaga. Dan hanya anak-anak yang terpilih yang dapat menghafalkan Al-Quran seperti itu. Nanti kalau misal ada mushaf itu kan bisa berubah, Mbak. Maksudnya bisa ada orang yang bisa merubah mushaf. Betul. Nah, ini anak-anak tahfidzul Quran ini yang akan menjaganya. Nanti kalau misal ini kok harakannya kasroh, padahal saya menghafalnya harakatnya harusnya fathah. Nah, ini anak-anak yang luar biasa ini yang tahfidzul Quran
yang akan membenarkan dan baik. Jadi sangat penting sekali ya, apalagi bagi kalian-kalian anak yang terpilih menjadi penghafal Al-Quran. Jadi kalian sebagai penjaga Al-Quran, di mana nanti banyak manipulasi yang membuat kata-kata atau ayat-ayat Al-Quran itu salah, kalian yang membenarkan. Dalam artian kalian wajib menjaganya. Baik. Selanjutnya di program reguler itu ada pengajian kitab. Pengajian kitab. Selain kita menghafal Al-Quran, anak-anak juga wajib untuk mengikuti pengajian kitab. Karena apa? Kitab ini penting. Seperti kitab nanti ada kajian fikih. Nah, kita sebagai penghafal Al-Quran juga tahu bagaimana caranya wudhu, hukum-hukumnya wudhu, terutama haid yang bagi anak putri ini bagaimana suci ataupun keadaan saat haid, bagaimana cara menyucinya itu sangat penting. Fikih ya. Yang kedua nanti ada pelajaran tajwid, Mbak. Nah, ini tahsin Quran. Jadi anak wajib mengikuti pelajaran tahsin Quran agar memperbaiki bacaannya. Oke, yang ketiga nanti juga. Nah, ini sangat penting Mbak Bella. Anak kok hanya diajarkan untuk menghafal saja, tetapi adabnya, sopan akhlak kepada orang tua kurang kan, sangat disayangkan sekali. Menghafal Al-Quran itu adab dan akhlak kepada orang tua, termasuk dengan guru, itu yang paling penting justru adab. Betul. Seperti yang dikatakan oleh banyak ulama, al-adabu fauqal ilmi. Betul, adab lebih diunggulkan daripada ilmu. Oke, yang selanjutnya Mbak, simaan mingguan. Apa itu simaan mingguan? Simaan itu jadi penghafal Al-Quran itu membaca yang hafalan yang sudah dihafalkan, lalu teman-temannya menyimak dan membenarkan. Nah, ini juga upaya untuk menguatkan, Mbak. Upaya untuk menguatkan apa? Memurojaah. Betul. Jadi simaan mingguan setiap malam Sabtu, kan? Mbak itu berangkat nggak kalau simaan? Ya, pasti kalau itu. Malam Sabtu ada simaan mingguan, di Putra juga malam Sabtu ada simaan mingguan. Jadi sama antara putra dan putri. Lanjut, yang selanjutnya, nah ini yang sangat penting untuk adik-adik saya sampaikan. Target untuk santri baru itu 1 tahun 5 juz, anak-anak. Target santri itu 5 juz itu yang reguler. Nah, ini 1 tahun mereka harus 5 juz dan bisa disimak 5 juz, Mbak Bella. Oh, seperti itu. Jadi harus dalam 1 tahun pokoknya targetnya mereka menghafalkan itu 5 juz. Dan juz. Itu setoran ya, itu tuh di setorannya. Dan nanti bisa digelondong. Apa itu gelondong? Gelondong itu ya membaca juz 1 sampai juz 5 itu namanya gelondongan. Nah, gelondongan dibaca 1 sampai 5. Semakin kuat hafalannya, semakin dijaga sudah dihafalkan. Gitu. Perbedaan antara reguler dan prioritas. Nah, di sini itu apa itu? Mesti kan mereka adik-adik mesti bertanya-tanya, apa sih Bu perbedaan antara tahfidz reguler sama prioritas? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nikmah. Silakan beda ya, Mbak. Prioritas adalah program unggulan. Program unggulan di mana syaratnya adalah anak-anak di situ sudah bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan membacanya juga baik. Nah, di situ yang prioritas tentunya tidak semua bisa. Maksudnya tidak semua. Maksud saya prioritas itu adalah program unggulan di mana anak-anak itu bacaannya sudah baik. Sudah baik. Yang lancar. Di sini yang membedakan apa? Kalau reguler itu setorannya 1 kali. Kalau prioritas itu setorannya 2 kali. Misal 2 kali. Kalau nggak misal, ini memang setorannya 2 kali. Pembimbing nanti akan membimbing setorannya 2 kali dan murojaahnya juga 2 kali. Murojaah dengan pembimbing 2 kali. Itu yang membedakan. Dan satu lagi yang membedakan, target di prioritas itu 10. Jadi yang di prioritas itu target 1 tahun 10 juz. Berbeda dengan yang reguler tadi. Yang 1 tahun itu hanya 5 juz. Oke, 5 juz. Dan di sini tidak ada taktilan. Kalau tadi
Kalau di program Yang reguler itu reguler. ada tartilan, kalau di prioritas itu tidak ada tartilan. Apa itu tartilan? Tentunya tartilan adalah membaca membaca bersama-sama dengan pembimbing. Untuk mentahsinkan bacaan, untuk Memperbaiki bacaan. Iya. Nah, karena di prioritas itu sudah bacaannya sudah lumayan bagus. Nah, tartilan ini kita kita ganti setoran 2 kali dan murojaah 2 kali. Terus kegiatannya tersendiri untuk di Tahfidz Putra bagaimana Bapak? Apakah sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Nikmah, ataukah mungkin ada sedikit berbeda antara Tahfidz Putra dan Tahfidz Putri sendiri? Silakan Bapak. Kalau di Tahfidz Putra sebenarnya untuk kegiatannya semua disamakan. Jadi semua kegiatan tahfidz itu sama. Mungkin yang berbeda di peletakan jamnya. Jadi waktunya mungkin berbeda, dan juga suasananya. Ya kalau itu pasti Iya. berbedanya. Baik. Untuk selanjutnya, apakah ada kiat-kiat atau motivasi dari narasumber Ibu Nikmah Aziza dan Bapak Ilham Hasib, bagaimana sih caranya agar memudahkan kita untuk menghafalkan Al-Quran? Kan biasanya ada yang hari ini saya harus 1 lembar, misal seperti itu, 1 halaman, tapi banyak waktu yang harus kita bagi, apalagi yang di pondok kan seperti itu Bu. Dan itu mesti ketentuan untuk setorannya juga kan, apalagi 1 tahun 5 juz itu kan tidak mudah tentunya ya Bu ya. Jadi apakah ada kiat-kiatnya agar setoran kita lancar, kemudian mudah cara menghafalkannya? Oke, terima kasih Mbak Bella, ini sangat menarik ya. Jadi di program tahfidz itu untuk meningkatkan hafalan Al-Quran selain murojaah itu ada sholat jamaah yang di situ menggunakan surat-surat panjang dari juz 1 hingga juz 30. Jadi surat-suratnya tidak hanya Wallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, wadduha. Tidak. Jadi di sini nanti sholat jamaah di tahfidz itu menggunakan Quran panjang dari juz awal sampai juz akhir. Di Putra ada juz berapa sholat jamaahnya? Sekarang mulai masuk juz 2. Masuk juz 2. Di Putri sekarang juz 45 ya. Mau mengawali juz 5. Jadi untuk meningkatkan hafalannya melalui sholat jamaah dengan imam sholatnya menggunakan ayat panjang, tidak qul ya ayyuhal kafirun wadduha. Itu nanti kurang hafalannya, biar hafalannya lebih kuat. Nanti sholat jamaahnya menggunakan ayat panjang. Apakah di sistem pendidikan program tahfidz ini, apakah ada metode atau cara yang mungkin atas itu, atau mungkin dengan qiraah seperti itu, yang metode yang lainnya yang dapat santri biasa gitu? Oke, sebelum ke arah sebelum masuk tahfidz, sebelum menghafal itu ada program sekolah persiapan selama 3 bulan. Jadi anak-anak tidak langsung setoran reguler ataupun prioritas, tapi mereka akan di karantina 3 bulan. Maksudnya di karantina itu dibimbing lebih pokoknya lebih digembleng selama 3 bulan. Itu digembleng oleh pembimbing yang harus handal dalam bidang tahfidz selama 3 bulan. Nanti akan dijelaskan oleh Kak Hasib apa itu SP sekolah persiapan. Itu tentunya sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun saya tuh langsung menghafalkan, ada kesulitan tersendiri bagi kami yang jadi langsung datang ke pondok langsung menghafal seperti itu. Iya, kayak kesulitan. banyak. Itu
untuk santri baru besok aku dipermudah selama digembleng agar besok ketika menghafal tidak kaget, lebih mudah, cepat dan lebih efektif untuk menghafal, dan murojaahnya juga tentunya lebih kuat hafalannya. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Hasib. Silakan Bapak Hasib mungkin Baik, SP. dijelaskan apa program SP itu. Nah, mau menyampaikan terkait program SP. SP itu apa? SP ini kita khususkan kepada santri-santri baru yang akan datang di Pondok Pesantren As-Salafiyah di Komplek Tafid. Kenapa kita menerapkan program SP terlebih dahulu? Karena jika kalau teman-teman adik baru masuk pondok langsung menghafalkan mungkin agak susah, dan juga untuk membiasakan diri agar dekat itu kami membuat baru terkhusus untuk anak-anak anak kelas 7 dan kelas 10 MAS. Ini program SP atau sekolah prioritas, ya sekolah prioritas, sekolah dasar lah intinya. Di situ nanti pembelajarannya mulai dari pembelajaran dasar, dan untuk kegiatan selama di Komplek Tafid nanti selama menghafalkan mungkin di next sebelumnya materinya. Nah ini di program santri baru di sini ada beberapa jam wajib ya. Kalau itu yang tertulis itu maksudnya jam wajib yang akan dilalui anak-anak santri baru. Untuk yang pertama jam wajibnya tartilan Al-Quran. Mungkin Bapak bisa jelaskan tadi tartilan itu seperti apa? Tadi udah dijelaskan ya terkait tartilan itu seperti apa. Kalau kegiatannya biasanya tartilan itu kita membaca bareng-bareng bersama qori'in, membaca bareng-bareng dengan berdiri ataupun tidak. Yang penting itu dengan bacaan, melancarkan bacaan Al-Quran, mentahsikan dengan kegiatan tartilan. Kemudian bilang di next sebelumnya. Nah ini kemudian di santri baru. Oke. Kemudian untuk pengajian yang kedua khusus untuk santri baru, kita beri pengajiannya spesial terkait metode menghafal. Nah untuk mungkin santri baru kan baru mulai di pondok, mungkin ada yang baru mondok pertama kali dan baru menghafal pertama kali. Nah mungkin itu ada beberapa kesusahan nih terkait menghafal, gimana caranya menghafal, gimana caranya biar cepat masuk hafalannya. Nah, maka dari itu kita adakan program metode menghafal khusus untuk anak santri baru. Untuk metodenya seperti apa? Kita khususkan bagaimana metode menghafal setengah halaman satu hari itu bisa, ataupun satu halaman dalam satu hari bisa ditangkap langsung oleh anak-anak santri baru. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada beberapa kajian terkait mungkin kajian kitab yaitu kajian fikih, kajian tajwid, dan kajian fasolatan. Itu nanti akan di pembelajaran seperti pengajian kitab seperti biasanya. Nah, untuk anak santri baru juga ada target hafalan. Karena untuk mendorong agar tetap semangat dan juga nanti agar dapat hasil tetap ada hafalan, maka untuk program santri baru, anak-anak santri baru, kita targetkan hafalan selama 1 tahun itu 5 juz apabila sudah dinyatakan lolos program santri baru. Jadi program santri baru itu atau program SP kita laksanakan 3 bulan. Namun dalam setiap bulannya kita akan adakan evaluasi. Jadi kalau 1 bulan, misalnya 1 bulan ada santri kok sudah bisa menghafal dengan baik, metodenya sudah bisa, sudah lancar bacaannya, nah, kita akan izinkan untuk mengikuti kelas reguler untuk langsung mengikuti kelas hafalan atau murojaah seperti itu.
Berarti 3 bulan itu nggak harus selama 3 bulan itu tidak ya Bapak ya. Jadi mungkin ketika mereka di SP di sekolah Prioritas. sekolah persiapan. Jadi mereka akan digembleng seperti itu Bapak ya, dididik, dibimbing seperti itu agar mereka dapat mudah ya ketika mereka akan terjun langsung ketika akan melakukan setoran. Jadi tidak harus 3 bulan seperti itu. Apabila Bapak atau di selama 1 bulan itu evaluasi terdapat ada santri yang sudah dinyatakan bisa seperti itu lancar ya, terus dia ketika pelafalannya juga lancar, bagus seperti itu bacaannya. Jadi dia langsung terjun langsung seperti langsung di program tahfidz seperti biasanya. Betul sekali. Baik, jadi 3 bulan ini hanya sebagai acuan patokan sebagai agar mereka bisa semangat seperti itu. Baik, kalau ada yang lebih cepat, kenapa tidak seperti itu ya Bapak ya? Betul sekali. Ya, baik. Kemudian terkait dengan metode menghafal, bagaimanakah Pak metode itu sendiri? Metodenya bagaimana ya? Kalau metode, kita ada satu metode yang akan kita terapkan terlebih dahulu. Baik. Namun ada kalanya itu setiap orang memiliki metode yang berbeda-beda. Baik. Nah, maka dari itu kalau jika metode tersebut tidak cocok dengan anak tersebut, maka kita akan sesuaikan dengan metode yang sesuai dengan anak tersebut. Nah, untuk yang metode yang kita gunakan ini menggunakan pemisahan satu kalimat per kalimat gitu. Jadi menghafalnya itu dalam satu ayat kan panjang, kadang pendek. Nah, kita dalam satu ayat itu kita bisa bagi beberapa bagian, kemudian kita menghafalnya per bagian-bagian terlebih dahulu. Jadi mungkin satu ayat ada 2 baris. Nah, dari 2 baris kita bagi 4 bagian. Kita menghafal satu bagian awal dulu sampai hafal sampai udah nempel. Kalau udah nempel, kita baru masuk ke bagian kedua. Kalau udah nempel lagi, lah kita baru sambungin. Kalau udah sambung berturut-turut seperti itu. Baik. Apakah waktunya gitu seperti kayak 1 ayat 10 menit gitu tuh apa ada di tahfidz SP ini? Ada. Kalau kita di SP akan menerapkan kalau bisa 1 halaman 1 hari dan 1 halaman itu bisa dalam 1 dudukan. Oh, jadi 1 halaman itu 1 dudukan hari itu juga hari ya Bapak? Itu juga. Oh, jadi ini adalah satu dobrakan untuk adik-adik semua agar selalu semangat menghafalkan Al-Quran karena kalian adalah anak-anak yang terpilih tentunya untuk menjaga dan merawat Al-Quran itu sendiri. Seperti itu Ibu? Ya baik. Untuk pengenalan sistem pembelajaran kompleks tahfidz, mari kita simak. Tentunya sudah ada kita sajikan video tentang pengalaman kegiatan yang ada di Pondok Pesantren As-Salafiyah tentunya di kompleks tahfidz ini. Baik, diharapkan adik-adik bisa menyimaknya dengan seksama dan video ini nantinya akan kita jadikan pertanyaan atau tentunya kuis ya. Nanti adik-adik di sini mungkin melalui video ini adik-adik bisa menjawab beberapa kuis ataupun pertanyaan-pertanyaan yang nanti ada di sesi jawab yang akan kita sediakan. Baik, silakan kita sajikan cuplikan videonya. عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت المسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات. Melalui program salat imam ya Ibu ya. Dan ini tartilan bagi adik-adik yang masih belum ada gambar untuk tartilan, ini adalah tartilan. Jadi ada pembimbing yang akan mengarahkan di mana kalian mentahsihkan bacaan kalian setiap pagi ya Ibu ya. Dan ini adalah metode kehadiran santri di mana menggunakan sistem digital. Jadi absennya itu menggunakan digital. Jadi menggunakan barcode yang nanti akan didapatkan oleh adik-adik semua. Jadi tidak menggunakan kertas dan ballpoint lagi ya Ibu ya. Iya, tentunya nanti wali akan tahu ini anak saya. Tentunya wali nanti akan tahu ini anak saya ngaji enggak, Baik. belajar atau enggak. Tetap dipantau dari rumah ya. Dipantau dari rumah. Dan ini adalah gelondongan tadi ya Ibu ya. Ini adalah kegiatan ngaji sore, Mbak. Oh, ngaji sore. Setoran seperti biasa ya Bu ya. Iya. Nanti ada korek-korek atau guru pembimbing sendiri yang membimbingnya. Bacaan sholawat sebelum ngaji. Oh, jadi pemanasan. Iya, baik. Ini sudah lama videonya ya, Mbak, ya. Sudah lama ya. Kalau sekarang itu nanti pengajiannya menggunakan putih, Mbak, putih dan jas. Itu kan pakai mukena. Baik. Mungkin nanti ada ketentuan atau tata tertib sendiri. Ya, nanti dijelaskan tata tertib. Ya. Nah, ini kegiatan setoran ini. Baik, untuk adik-adik disimak ya, harap diperhatikan video ini karena nanti di sela-sela video ini, di sela-sela live ini kita akan mengadakan kuis dan sesi tanya jawab tentunya bersama narasumber. Kita lihat adabnya. Masya Baik, Allah, di sini Ali. harus diperhatikan juga adabnya dan kita juga nanti akan tentunya di anak santri baru ini akan dibimbing melalui SP itu ya Ibu ya. Betul sekali, ini Baik. adabnya luar biasa sekali, mbak-mbaknya menghormati guru ya. Baik. Jadi setelah selesai setoran, mereka wajib merojaah lagi dengan temannya yang dihafal tadi. Baik. Ini adalah salah satu metode juga ya Ibu ya, Iya, untuk untuk menguatkan hafalan. hafalan kita. Baik. Setelah selesai setoran, wajib Istilahnya kalau di Jawa gabarlen ya Ibu ya. Ya. Bubar kelalen seperti itu. Iya. bukan langsung lalu. Iya. Nih guru lewat, anak-anak Tetap menunduk seperti itu ya, mengedepankan adab mereka, adab Adab, berbeda dengan azab. salah menggunakan. azab Indonesia. Iya. Ini kan Bel di ya. dalam toh mbak, itu ngajinya di dalam. Ada santri yang berdiri. Baik. Tentunya adabnya sangat diutamakan. Selain menghafal Al-Quran, adabnya mereka juga wajib diterapkan. Baik. Masya Allah.
ini lagi ini kegiatan apa? Oh, pulang. Pulang mereka tetap terus nih, masya Allah. Masya Allah. sekali. Jadi dimanapun every time, every day, Besok kalau everywhere. anak-anak seperti itu ya, santriwati Bu, di ya. situ pasti melihat anak-anak. Baik. Oh, ini guru sedang lewat. Masya Allah, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengedepankan dan adabnya itu. Bukan azab. Lagi-lagi typo ya Ibu ya. Baik. Pemandangannya sangat asri sekali, adem Oh, seperti ini itu. mereka sedang halaqah, Mbak. Oh, halaqah apa itu halaqah Ibu mungkin bisa? Halaqah itu kumpulan kayak gitu, kumpulan Iya. barisan. Nanti mereka akan dikasih kelompok. Iya. Pokoknya setiap hari wajib halaqah. Halaqah. Nanti jamnya terserah jam berapa, wajib halaqah. Jumat libur wajib halaqah. Tanggal merah libur wajib halaqah. Jadi tidak ada waktu yang terbuang dan sia-sia sekali di sini tuh tidak ada ya, apalagi untuk tahfidz. Baik ini yang di Putra, kita sajikan video juga. Ini lagi azan Mbak, azan subuh. Ya bisa dilihat ini azan Pak. Kalau makan berbeda. Azan subuh. Jadi Baik. ini kita mulai dari kegiatan awal, yaitu kegiatan pas subuh. Ya. Ini pagi hari. As-salatu khairum, tapi sepertinya sudah pagi ya Bapak ya. Jadi ya video itu. Itu pengambilan video. Oh iya. Nah ini semak bareng-bareng. Ini yang tadi ya Bapak metode pembelajaran yang melalui imam seperti itu ya Bapak ya. Kita lihat. Kalau di Putri tadi ada penyimaknya, mungkin di Putra karena pokoknya sudah bil ghaib seperti itu ya Bapak ya. Semua wajib. Karena di Putra ada. kan tidak ada yang uzur. Kalau di Putra kan Oh, ada iya. yang uzur untuk kesempatan. Oh, Sebenarnya ada, biasanya Oh, di samping atau di belakang bawa Al-Quran. Oh seperti Jadi, itu. Nah, tetap ikut jamaah. Baik. Seperti ini Bapak sendiri Bapak ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Hasilnya. Beliau juga membimbing tartilan. Iya. Baik. Ini tartilan kalau di Tahfidz Putra, jadi semuanya berdiri agar tidak mengantuk karena ini kegiatannya pada subuh. Oh. Karena ngajinya bareng. Suruh di malam gitu. Iya. Subuhnya masih petang. Jadi mungkin ini latar tuanya kurang Nah ini presensi Oh ini digital. presensi digital yang sama seperti Putri tadi tentunya. Dan tidak ada kertas dan ballpoint lagi ya Ibu ya. Sudah maju. Nih caranya Mbak, kita dengar semak baik-baik. Dan ini Bapak Hasib lagi. Antri kalau di Putra, antri lurus sesuai dengan kelompoknya. Melatih kesabaran juga ya Iya, Bapak. Ya? melatih kesabaran. Budayakan antri. Budayakan antri itu salah satu jargon bagi santri ya. Iya. Jadi kalau meninggalkan kelas juga kalau bisa tidak langsung berdiri ya. Nah. Ya sopan. Jadi kami biasakan untuk tetap berjalan menunduk dengan Baik ini halakoh ya Bapak ya ya. kegiatan halqa seperti yang di Putri juga ada di Putra. Sama juga perkelompok seperti Berkelompok, itu. iya. Baik. Dan ini doa setiap habis halakon atau seperti Doa setiap habis pengajian. pengajian. Iya. Oh, jadi mesti ada doa ini. Ya, kita tutup dengan doa Fatmil Quran. Ya barokah semuanya. Ya sudah. Ya, seperti itu ya, ada ya cuplikan video kegiatan di pondok pesantren, yaitu di Komplek Tahfidz. Diharapkan adik-adik tadi menyimak dengan seksama ya, karena di video-video itu adalah kisi-kisi atau nanti kuis dan pertanyaan yang
nanti diberikan oleh kita itu adalah jawabannya berada di video itu semua. Baik Ibu, betul? Kita jawab. Betul Baik. sekali. Jadi sekarang adalah sesi tanya jawab, yaitu ada tiga pertanyaan atau mungkin Silahkan yang mau tanya. silakan yang ingin bertanya angkat tangan. Mungkin nanti dari kita akan menunjuk salah satu dari kalian. Apakah ada yang ditanyakan? Wali Nabil Hasan. Baik. Kalau ingin bertanya buka mikrofonnya, Diaktifkan. diaktifkan. Ya. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaktifkan saja mikrofonnya. Ya. Mau tanya Bu, Baik. akhirus sanah wa istiqom itu apa Bu? Mohon maaf mikrofonnya. Akhirus sanah wa istiqom itu apa Bu? Oh, ya. Ya bisa dijawab Ibu. Langsung dijawab ini, Mbak. Iya. Oke, terima kasih. Dengan Mbak siapa ya ini ya? Nikmatun hasanah. Oh, namanya sama. Sama-sama namanya sama Nikmat ya. Saya juga Nikmatul Azizah. Mbak Baik. Nikmatul Hasanah, betul ya? Tadi Ya. pertanyaannya. Ya, mau diulang Mbak Nikmatul Hasanah pertanyaannya. Akhirus sanah wal ikhtitam itu apa Bu? Oh iya, itu akhir sana wal ikhtitam. Akhir sana itu kan akhir tahun. Di akhir tahun nanti adik-adik akan ada seperti wisuda khatmil Quran gitu. Di video As-Salafiyah ada wisuda khatmil Quran. Nah, bisa dilihat dan bisa di-like juga YouTube-nya. Di-like, di-subscribe juga YouTube As-Salafiyah. Di situ ada akhirus sana, bisa dilihat akhirus sana wisuda khatmil Quran. Jadi setiap tahun nanti ada wisuda khatmil Quran adik-adik. Ketika adik-adik sudah dapat 5 juz, 10 juz, bahkan 30 juz, nanti adik-adik akan diwisuda seperti video yang sudah di-upload oleh di channel As-Salafiyah. Nanti di-subscribe ya Mbak. Semuanya saja termasuk Mbak Nima, di-subscribe, di-like. Ya Bu. Oke, sudah jelas? Baik. Baik. Sudah Bu. Oh, Terima kasih Bu penjelasannya. siap. Iya. Bagus sekali. Baik. Baik, sangat menarik sekali ya Ibu. Iya. Sama-sama Nikmah. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi selain Mbak Nikmah? Baik, silakan angkat tangan. Hidupkan mikrofonnya. Ya, bagi yang ingin bertanya, diharapkan mikrofonnya dinyalakan atau dihidupkan agar suaranya dapat tertangkap di sini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ya. berapa ayat? Baik. Mohon diulangi. Satu hari. Jadi kira-kira berapa ayat hafalannya? Rata-rata. Baik. Pertanyaannya kira-kira satu hari berapa ayat seperti itu? Bisa Bapak Hasib? Oke, langsung dijawab ya. Untuk satu hari, nah ini kita untuk santri baru ya. Karena santri baru tadi ada kegiatan khusus yaitu persiapan, kita di santri baru kita patokkan semua hafalannya sama terlebih dahulu. Jadi mungkin satu hari kita biasakan setengah halaman atau satu hari satu halaman. Jadi kalau sudah terbiasa satu halaman atau setengah halaman, untuk kedepannya bisa istiqomah, itu bisa lebih mudah untuk menghafal.
Jadi kalau kemarin minimal menghafal itu 1 hari setengah halaman. Nah, tapi untuk santri baru, karena kita juga akan ajarkan metode cepat, metode biar bisa gampang hafalannya, maka kita patok 1 hari kalau bisa 1 halaman. Nggak 1 ayat lagi, tapi 1 halaman. Menambahkan, Kang Asif, karena kita menggunakan mushaf pojok itu Bu, Mbak, oke, menggunakan mushaf pojok, jadi 1 hari itu 1 halaman. Ada Quran yang 1 hari itu 1 ayat, jadi kita patokannya tidak ayat tapi 1 halaman. Ada juga halaman yang 1 ayat, 1 halaman itu 1 ayat, 1 halaman 2 ayat, bahkan ada 1 halaman itu 30 ayat. Jadi patokannya adalah halaman. Jadi bukan ayat ya Bu ya, tapi 1 halaman. Ini nanti Mbak ini nanti akan dibimbing. Baik. 1 hari bisa 1 halaman. Tentunya jangan khawatir dulu Jangan karena khawatir, betul. kita di sini akan membimbing adik-adik di rumah agar bisa ya, bahkan mudah 1 halaman itu hal yang sepele, yang mudah, yang betul. sangat-sangat mudah. Jadi kayak gini Mbak Bella, nanti 1 halaman kita ajarkan 10 menit 1 halaman. Besok lagi sudah bisa 1 halaman 10 menit, 5 menit. 5 menit, lebih cepat. 1 ayat lagi 3 menit, Baik. 1 ayat lagi 1 menit, bahkan 1 ayat hanya bisa melihat saja. Oh, Ini Masya sudah Allah. tinggi nih nanti. Jadi akan berturut-turut ya, dari 1 ayat 10 menit, seperti itu 5 menit, bahkan tadi hanya melihat langsung hafal. Jadi nanti bakal dibimbing di program SP itu ya Ibu ya, tentunya SP. Jadi program SP ini sebagai dorongan kalian agar tetap bersemangat untuk menjaga Al-Quran tentunya ya Bu ya. Untuk setoran itu 1 halaman itu bakalan terasa mudah seperti itu. Gampang. Iya. Yang sulit itu adalah tadi Yang menjaganya. Baik. Terus apakah sudah terjawab pertanyaannya Ade? Sambut. Iya. Apakah semangat untuk besok masuk ke pondok? Tambah semangat ya. Tambah semangat ya. Baik. Oke, kemudian siapa lagi yang akan bertanya? Silakan angkat tangan tentunya dan nyalakan mikrofonnya. Silakan perkenalkan terlebih dahulu siapa? Kayak kenal. Baik, diperkenalkan terlebih dahulu siapa Adek? Baik, pertanyaannya? Pertanyaan lakoh itu apa? Sakit itu Baik, diulang pertanyaannya, mohon maaf. mau nanya lakoh itu apa? Oh, halakoh itu apa itu? Baik, pertanyaannya, apakah itu halakoh seperti Adek? Iya, baik. Mungkin bisa dijelaskan Pak Hasib, apa itu halakoh? Ya. Untuk kegiatan halakoh, kalau ditanyakan halakoh itu apa? Halakoh itu kegiatan wajibnya anak santri tahfidz di As-Salafiyah, ya. Jadi halakoh ini adalah kegiatan simak-simaan per individu atau per kelompok untuk mengulang juz-juz, mengulang hafalan yang sudah dihafal dulu-dulu. Jadi mungkin juz 1, juz 2 yang sudah dihafal itu nanti bisa disimakkan pada Teman-temannya. ya, pada temannya yang lain. Dan untuk kegiatan halakoh ini kita juga punya buku catatan khusus untuk kegiatan halakoh. Jadi kegiatan halakoh di Pondok As-Salafiyah ini setiap hari harus ada halakoh dan setiap hari harus ditulis di buku. Untuk apa? Ini untuk sebagai Bukti. bukti kalau teman-teman semua
di pondok juga memurojaah atau mengulang-ulang hafalan yang sudah dihafal. Sudah dihafalkan. Dan tentunya ini di luar jam Di luar jam Di setoran jam seperti itu. setoran dan murojaah. Oh, Jadi ini baik, baik. anak-anak mempunyai Kesadaran sendiri. jam mandiri, Baik, wajib. baik. Apakah sudah terjawab, Adek? Ya, baik. Mungkin apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Dibuka cermin kedua aja. Oh ya, baik, baik. Cermin kedua pertanyaan lagi 3 pertanyaan. Ya baik, Silakan yang mau tanya. silakan. Angkat tangan tentunya dan nyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Namanya dulu. Namanya perkenalkan dulu. nama saya Mutia Artiza. Ya. Iya. Mau tanya kalau tahunan itu berapa juz ya? Ulangi, bisa diulangi. Bisa diulangi lagi, Adek? Kalau target tahunan itu berapa juz ya? Oh, target tahunannya berapa juz gitu ya? Apa semampunya kita aja? Baik, bisa dijelaskan oleh Ibu Nimatul Aziza, silakan. Mbak siapa tadi? Mbak Mutia. Mbak Iya. Mutia. Mbak Mutia, oke. Selamat datang kembali ya Mbak Mutia. Kita bertemu lagi Mbak Mutia. Jadi targetnya sudah saya jelaskan tadi, 1 tahun itu targetnya 5 juz Mbak Mutia. Targetnya 5 juz, jadi tidak terserah. Nanti kalau terserah nanti tidak ada Kejulaan motivasi, seperti tidak itu. ada dorongan untuk menghafal. Nah ini target 5 juz adalah target reguler. Jadi nanti yang MTS 5 juz, nanti kelas 1 5 juz, kelas 2 5 juz, kelas 3 5 juz. Jadi 15 juz lulus MTS 15 juz, nanti disambung di MA, ditambah di MA 15 juz, jadi 30 juz. Begitu Mbak. Bagaimana dengan yang MA? Tidak usah khawatir. Nanti ada program prioritas Mbak. Prioritas, Nanti baik, 1 tahun baik, 10 juz. Oke. Jadi beruntung untuk yang MTS karena bisa melanjutkan MA di sini dan Tapi tentunya beruntung juga untuk yang MA, Yang Mbak. MA, Ada Mahat karena- Ali. Oh, Jadi ada Mahat Ali. jadi Tidak usah saling ya ini kayak baik, baik, baik. gitu loh. MTS, MA, Mahat Mahat Ali, betul, 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 Ada betul. lele, ada nasi, ada ikan bakar, Sambal. sambal. baik, Tambahnya baik, baik, lagi. baik, 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 baik. Sangat komplit di di Asalafiah ini Betul ya Ibu. sekali. Ada pautnya juga loh Mbak. Paut dari paut. Oh, ada pautnya juga. Ya, tentunya ada pautnya juga. Dan maunya di Salafiyah sangat komplit tentunya. Mungkin sudah terjawab, Adek. Kalau setiap tahunnya berarti itu setoran juz 1 sampai 5 gitu. Iya, Iya, betul. betul. sekali. Dan nanti itu Mbak, ketika ada anak santri baru kok sudah hafal 5 juz, Ya, nanti kita bimbing yang 5 juz kemarin. ya. Nanti setelah 5 juz dibimbing, langsung lanjut ke juz 6. Senang. Baik. Jadi mungkin ada adik-adik yang beberapa yang sudah ada hafalan atau celengan seperti ya Bu ya. Celengan. Seperti Tabungan. tabungan celengan. Jadi mungkin nanti akan dibimbing lagi. Jadi 5 juz itu dibimbing oleh pembimbingnya. Kemudian ketika lolos anak itu nanti akan lanjut ke juz 6 atau juz berikutnya seperti itu. Ya baik. Apakah sudah terjawab Adek Mutia? Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama. Baik, sangat menghibur sekali ya sesi tanya jawab Ini kali ini. anak-anaknya luar biasa sekali. Baik, Mbak. sangat antusias ya Ibu Sangat ya. antusias, Baik, Masya Allah baik, sekali. Mungkin ini besok tahfidnya ini yang anak baru luar biasa. Luar biasa sekali. Saya Dari ini. programnya baru lagi banyak yang direnovasi seperti Ibu ya, banyak pembaruan seperti itu dari Banyak tahun-tahun. perkembangan. Iya, Banyak perkembangan. Tentunya berkembang sangat pesat sekali, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya seperti tahun saya. Jadi Perkembangannya lebih maju. lebih maju seperti itu ya.
di tahun saya masih menggunakan absensi menggunakan kertas dan ballpoint seperti itu, kalian hanya menghadap scan seperti itu, tinggal nge-scan barcode kalian. Wah, sangat wow, Modern. seperti itu, modern sekali. Baik, ada program SP tentunya. Jadi santri itu tidak kuno, Mbak. Baik. Santri itu mengikuti zaman. Baik. Apalagi adik-adik seperti muka milenial sekali ya Ibu ya. Tapi begini Mbak Bella, ketika kok programnya baik, programnya bagus, tetapi yang anaknya tidak semangat ya sama saja. Sama saja, tidak berpengaruh ya Tidak Ibu ya. berpengaruh, harusnya program bagus, nanti anak-anak semangat, motivasi untuk menghafal bagus, baik, insya Allah bisa jalan dengan lancar. Iya, masalah. Jadi ada programnya bagus, kaliannya juga harus yang semangat dalam menjalankan program itu. Jadi seperti Ibu Nikmatul Azizah dan Bapak Hasib ini, beliau kan berada di universitas tentunya melalui jalur tahfidz dan beasiswa seperti itu ya. Jadi masuk seperti itu tidak menggunakan tes dan atau apapun itu ya Ibu ya, langsung masuk melalui jalur tahfidz dan tentunya itu 30 juz ya Ibu ya, Bapak ya. Jadi luar biasa, ini mungkin menjadi salah satu motivasi bagi kita agar kita selalu dan tetap semangat menghafalkan Al-Quran seperti itu ya Dede ya. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sebelum ada yang tanya, Mbak Bella, Ya. ada itu Mbak, ini ada yang belum dijelaskan. Oh baik, Karena sangat penting sekali ini. terlewatkan seperti itu ya Bu. Terlewatkan. Nanti menunggu. Ini hanya 3 sampai 5 menit saja. Iya. Ini terkait tata tertib Oh, pengajian. Ini penting sekali. seperti ini sangat penting dan Mbak, terlewatkan. udah lupa Wow. Ini mohon maaf ada yang terlewatkan seperti itu. Baik, mungkin Tambahan untuk tata tertib ya. tambahan dari Bapak Hasib atau Ibu Bapak Hasib. Bapak Hasib. Jadi Bapak Hasib silakan jelaskan tentang tata tertib. Baik. Maaf, kita jelaskan dulu ya terkait tata tertib pengajian. Untuk di Komplek Tahfidz Pondok Pesantren As-Salafiyah, kita tetap ada tata tertib dalam menjalankan pengajian. Untuk tata tertibnya, yang pertama adalah masuk ke kelas masing-masing sesuai jadwal dan tidak terlambat. Kemudian yang kedua, absennya menggunakan absen digital. Yang ketiga, wajib membawa buku setoran atau murojaah. Jadi ada buku tersendiri untuk mencatat. Disediakan. Ya, Sudah disediakan ya sudah Bapak. disediakan Baik. untuk mencatat hasil setoran dan murojaah hari itu. Dan keempat, memakai pakaian rapi dan sopan. Dan kemudian dilanjutkan. Next. Baik, silakan next. Nah, Ya. untuk memakai pakaian rapi dan sopan, untuk di Komplek Tahfidz ada jadwal sendiri untuk seragamnya, seragam Baik, pengajian. Untuk yang di Putra, hari Sabtu sampai hari Selasa itu memakai kemeja atau busana muslim lengan panjang dan bawahan sarung. Ini Putra ya Bapak ya. Putra Jangan dulu. sampai Ya, kita dari Putra dulu ya. Sabtu Selasa atasan lengan panjang dan bawahan sarung. Sarung celana gitu. Sarung ya, sarung biasa gitu. Bukan sarung Sarung yang santri. sarung santri. Sarung Baik. Kemudian di Putra hari Rabu sampai Jumat, hari Rabu, Kamis dan Jumat memakai kemeja atau busana muslim warna putih lengan panjang dan bawahan sarung. Nah, bedanya ini kalau di Rabu sampai Jumat, Rabu, Kamis, Jumat pakainya warna putih dan lengan panjang. Baik. Jadi harus membawa baju putih nih anak putra dan putri. Iya, berarti untuk adik-adik ini Persiapan. besok persiapan ya untuk membawa Putih. baju putih yang Dua. lengan panjang. Ya, Minimal untuk dua. minimal 2 karena untuk ganti-ganti seperti itu ya Bapak ya. Ini untuk putra. Baik, Nah, silakan kemudian untuk putri di sini hari Senin sampai hari Rabu, Senin, Selasa, Rabu menggunakan atasan jas alma mater dan kerudung putih. Jas alma mater itu nanti akan disediakan kalau sudah ada di pondok. Jas alma mater seperti ini. Ini jas Baik, alma mater. yang seperti Pondok saya pakai saya juga. pakai. Baik. Kemudian di hari Kamis sampai hari Ahad, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu atasannya putih dan kerudung putih. Dan untuk semua kegiatan
bawahannya rok atau sarung dan tidak boleh pakai celana. Oh. Jadi untuk putri itu atasan untuk Senin sampai Rabu itu pakai alma mater. Tentunya beda dengan putra. Iya, beda. Ya. Kamis sampai Ahad menggunakan atasan putih dan kerudung putih seperti itu ya. Untuk bawahannya dilarang keras untuk memakai celana, baik karena kita mengedepankan adab dan sopan santun juga ya Ibu. Jadi busana juga berpengaruh ya Ibu ya. Jadi termasuk adab. Jadi bagaimana kita dipandang rapi dan baik oleh seseorang itu juga termasuk dengan adab. Busana. Iya, busana juga. Ya. Tapi boleh membawa celana panjang untuk tidur. Untuk hanya tidur. saja. Dalam artian tidak boleh dipakai untuk kegiatan sehari-hari keluar hanya dari untuk tidur saja. hanya untuk tidur. Baik, baik. Jadi anak-anak besok membawa baju putih ya. Jangan lupa nanti membawa baju putih ya minimal 2. Ya, baik, baik. Untuk terkait tentang adab, mungkin Bapak bisa jelaskan adab yang dimaksud di sini itu seperti apa? Seperti tadi di cuplikan tadi ya, mereka menunduk segala macamnya, tidak ada yang berdiri di hadapan guru pembimbing seperti itu. Bisa dijelaskan Bapak? Ya, adabnya ini adalah kebiasaan di dalam pengajian itu harus seperti apa sih? Ya. Nah, itu adab saat mengikuti pengajian. Yang pertama adalah mengucapkan salam saat masuk kelas. Baik. Jadi dibagi per kelas, nanti kalau masuk kelas mengucapkan salam. Yang kedua, mengikuti pengajian dengan tertib. Kemudian tidak tidur dan membuat kegaduhan saat di dalam pengajian. Baik. Yang keempat, hormat dan tunduk kepada Dewan Qori'in atau Dewan Pengampu. Dan yang kelima, tidak meninggalkan kelas sebelum pengajian selesai. Dan itu sudah menjadi ketentuan yang harus dilakukan oleh semua santri seperti Bapak ya? Harus dilakukan dan sudah menjadi adat. Adat, kebiasaan. baik, baik. Jadi ini adalah adab saat kita mengikuti pengajian, di mana harus mengucapkan salam ketika masuk kelas seperti itu, mengikuti pengajian dengan tertib. Maksudnya tidak ada yang gaduh seperti itu, apalagi tertidur seperti itu ya. Terus hormat dan tunduk kepada Dewan Qori atau pembimbing seperti itu, tidak meninggalkan kelas sebelum pengajian selesai. Jadi nanti ada bel seperti itu Bapak tahu apa untuk mengingatkan dia agar tidak meninggalkan kelas seperti itu. Kalau kelas belum selesai mungkin sebelum ditutup dengan doa atau sebelum ada bel, baik. itu penanda kelas selesai. Selesai. Oh, baik, baik. Jadi ini ya Bapak ya yang adab yang harus kita perhatikan ketika besok adik-adik datang ke Pondok Pesantren As-Salafiyah. Baik. Kemudian kita, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang tadi, tambahan yang tadi tentang tata tertib dan seragam dan adab? Baik, apakah ada yang ditanyakan? Selain membawa baju putih, nanti juga anak-anak wajib membawa masker ya Mbak? Karena Oh sekarang iya, kan karena pandemi, wajib pandemi membawa masker. Baik, baik, baik. Jadi apakah setoran itu menggunakan masker Iya, atau pakai masker. Jadi Semua kegiatan pakai masker. baik. Jadi semua kegiatan yang dilaksanakan di pondok pesantren tentunya wajib menggunakan masker karena mengingatkan kita ini sedang mengalami pandemi corona. Jadi tetap harus menjaga protokol kesehatan seperti itu Ibu ya. Kecuali tidur ya Mbak, kalau tidur nggak usah pakai masker. Iya, kalau tidur jangan pakai masker nanti pengap. Lanjut aja, itu siapa ya? Iya, baik. Yang tanya? Yang ingin tanya, baik, silakan angkat tangan. Kalau tidak, nah itu ada kayaknya. Iya, apakah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau untuk Al-Quran itu bawa dari rumah di sana ya? Oh, apakah Al-Quran itu bawa di rumah atau dapat dari sini seperti itu ya? Baik, Ibu atau Bapak silakan jelaskan. Untuk Al-Quran sendiri, untuk santri baru insya Allah akan diberi Al-Quran khusus yang untuk menghafal, bukan khusus sih, tapi Al-Quran yang memang biasanya dipakai untuk menghafal. Baik. Tapi kalau
adik-adik mau membawa Al-Quran dari rumah, dipersilahkan. Dipersilakan. Ya, karena untuk menyesuaikan dengan apa ya, Keinginan kebiasaan dalam baca. kebiasaannya. Namun untuk menghafal di komplek tahfidz, Al-Quran yang digunakan itu Al-Quran yang Ros Usmani, yang pojok. Yang pojok. Quran Nah, kayak pojok. gini, ini Iya. saya juga bawa Al-Quran, jadi Quran kayak gini pojok. Jadi Quran pojok ya ini ya. Yang mungkin kalau di halamannya itu 1 juz itu ada 20 halaman. Ya, 1 jusnya 20. Ya, jadi yang Quran pojok itu yang 1 juznya itu berisi 20 halaman. Iya. Apakah sudah diperjelas pertanyaannya? Jawabannya? Baik. Jadi Al-Qur'annya akan disediakan oleh pihak madrasah. Kemudian apabila adik-adik ingin membawa dari rumah itu diperbolehkan dan dipersilakan karena itu sesuai dengan menyesuaikan kalian seperti itu. Bagaimana kalian nyaman dengan membaca Al-Quran itu dan mudah ketika adik-adik menghafalkannya, itu boleh dibawa. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kerudung putih itu udah disediakan atau bawa sendiri nggih? Langsung ya. Iya, baik. Kalau kerudung itu nanti kalian bisa membawa sendiri, dan kalau misal tasnya tidak muat atau keberatan membawa banyak Atau terlalu seperti itu. nanti bisa beli di sini, ada Asmat Online. Nah, Bisa kita perkenalkan juga Asmat Online. Nanti Online. kalian mau beli apa di Baik, Asmat baik. Online bisa, mau beli sepatu ada di Asmat Baik. Online. Nanti lewat Shopee Baik. bisa. Terus ada mau beli kerudung bisa, mau beli apa bisa, sepatu, baju, mau beli banyak di situlah Ya, kayak di Shopee gitu. Ya, baik. Asmat Jadi di sini Online. ada Asmat Online. Apabila adik-adik membawa sekiranya membawa dari rumah itu terlalu banyak atau mungkin Beli di sini saja. bagnya itu udah penuh seperti itu ya. Nanti cukup beli di sini, pesan apa yang adik-adik inginkan, insya Allah pokoknya ada Pokoknya gitu. Alfia ini kayak warteg. Baik, Minta apa bisa. benar. Balik lagi seperti warteg sebetulnya. Baik, ada apa? Ada di sini seperti itu. Baik, apakah bisa menjadi jawaban pertanyaan Ade? Iya. Jadi boleh bawa sendiri, dan apabila penuh atau bag kalian sudah full seperti itu, bisa beli di sini. Lanjut. Apakah ada yang ingin bertanyakan? Kayaknya sudah pada jelas ya. Sudah paham ya adik-adik Sudah mungkin. paham ini kayaknya, tinggal kuis kayaknya. Baik, mungkin video Mengetes kepahamannya, coba. ya, kita mengetes pemahaman adik-adik di rumah. Tadi kita sudah menampilkan video cuplikan tentang kegiatan di Pondok Pesantren As-Salafiyah, tentunya Komplek Tahfidz. Mungkin ini akan menjadi jawaban adik-adik semua begitu. Baik, kita quiz time. Jadi ini adalah waktunya quiz. Baik, sebelum masuk ke sesi quiz ya. Aktifkan Jadi semua mikrofonnya. harapkan adik-adik mengaktifkan setelah saya perintahkan ya. Jadi ketika saya memerintahkan adik-adik untuk mengaktifkan mikrofon, diharapkan adik-adik mengaktifkan mikrofon adik-adik semua ya. Jadi kakak ada jargon untuk adik-adik semua, dan itu wajib ditirukan, baik seperti itu. Jargonnya adalah siapa kita, As-Salafiyah, seperti itu ya. Siapa kita? Baik, dinyalakan mikrofonnya. Sama kameranya tentunya agar ya baik. Kakak ulang ya. Kameranya harap dinyalakan dan
mikrofonnya seperti itu. Oke. Baik, ikuti kakak ya. Siapa Ada kita? yang belum itu Mbak? Ada Oh, yang belum? sebenarnya ada yang belum. Mikrofonnya diaktifkan. Iya, baik-baik. Ada Nabila, ada siapa itu yang belum? Diharapkan jangan tertidur ya, ada ya. Tadi gimana Mbak? Tadi gimana? Jadi jargonnya adalah siapa kita? As-salafiyah seperti itu ya. Ada tasydid di fiyahnya, di iyanya itu ada tasydid. Baik. Kakak ulang ya, ketika kakak menyebutkan siapa kita, ada harus menjawab as-salafiyah. Jadi ada fiyah seperti itu ya. Paham semuanya? Kakak mulai ya, seperti itu. Siapa kita? As-salafiyah. Baik, sepertinya kurang semangat, semuanya on kamera tapi tidak ada suaranya ya. Baik. Kakak ulang. Siapa kita? Masya Allah, Baik. luar biasa. Siap, Tapi kayaknya kurang semangat. Satu kali lagi Mbak, satu kali lagi coba. Baik. Kakak ulang lagi ya. Harus yang semangat walaupun di rumah, Kalau walaupun bangun semangat, tidur. kalau semangat nanti hadiahnya tambah banyak. Tambah banyak, tambah besar, Kalau tambah semangat, tapi kalau nggak semangat ya nanti hadiahnya bakalan tidak kaleng-kaleng. Iya, kaleng-kaleng aja lah. Baik, Coba, semangat ya. kalian juga sangat berpengaruh bagi kakak di sini ya. Kakak harus melihat semangat kalian sejauh mana, oke? Baik, Satu. siap? Oke, siapa kita? Baik. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali, antusiasnya sangat baik, sangat antusias sekali adik-adik di rumah. Baik, kakak juga antusias. Besok kakak menunggu. Tentunya kakak akan tunggu kehadiran adik-adik semua. Baik, ingat kakak ya, kakak Nabila seperti itu ya. Yang paling imut. Oh tidak. Baik, mungkin sudah ya, kita akan memasuki sesi kuis, di mana jawabannya sudah ada di video yang tadi kita berikan seperti itu. Baik, kuisnya bisa disampaikan oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Silakan. Kayaknya lebih enak Mbak Bella aja deh yang tanya. Silakan Mbak. Yang tanya Mbak Bella aja, nanti mereka yang menjawab. Baik. Ada. Ini Mbak Nabila. Nah, katanya ya, itu kan Pertanyaan pertama di situ ada kayaknya. Ya. di pertanyaan. Oke, pertanyaan. Baik. Pertanyaan yang pertama, diperhatikan ya. Pertanyaan yang pertama itu berapa target hafalan untuk 1 tahun bagi santri tahfidz Pondok Pesantren As-Salafiyah? Baik, bisa langsung angkat tangan seperti itu. Dan ini hadiahnya tidak kaleng-kaleng. Dan ini langsung dari Mbak Nikmah ya, langsung dari Ibu Nikmah seperti itu, dan Bapak Hasim tentunya. Petugas koperasi. Baik. Pertanyaan pertama, berapakah target hafalan untuk 1 tahun bagi santri tahfidz Pondok Pesantren As-Salafiyah? Baik, itu aja. wah sangat antusias sekali ya. Baik, akan kita pilih salah satu dari yang tim media mengangkat tangan. mohon Baik, untuk- siapa yang beruntung ya? 1, 2, 3. Baik. Tunggu ya, oke. Oh ya, baik. Wah, yang beruntung adalah Ade Zaki Asraf. Zaki Asraf Rahmat ya, seperti itu. Baik. Ya, selamat untuk Ade Zaki. Belum selamat ini, belum ada belum. jawabannya. Maksudnya ini selamat karena sudah terpilih ya untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, untuk Ade Zaki bisa dijawab berapakah target dalam 1 juz untuk pondok pesantren di Pondok Pesantren As-Salafiyah ini berapa? Bisa dijawab? Berapa?
Oh, Masya betul Allah, banget. betul Betul sekali 5 juz setahun. Betul. Itu jawaban yang benar ya Ibu ya. Mantap Oh, sekali. mantap sekali. Oh, boleh itu Mbak alamat nanti kan Oh ya. saya kirim aja. Oh, baik. Asik. Langsung ini Nanti hadiahnya. langsung ya. Ini bukan kalian-kalian lagi, ini langsung diberikan Nanti oleh kirim Ibu. alamat ya ke nomor Ya, baik. WA, tolong tim media Ya, nomor bisa nomor WA-nya nanti alamatnya bisa dikirim. cantumkan nomornya Ah. aja dulu. Mohon tim media untuk mencantumkan nomor saya. Nanti ini Mas Zaki menghubungi saya ya. Alamat yang lengkap nanti saya kirim lewat JNT. Ditampilkan dulu nomornya, nanti dulu nomornya. Baik. Nanti kirim alamat ya Mas Zaki ya. Alamat yang lengkap. Dicatat Alamatnya ya, mana ini Mas Zaki alamatnya? ya. Mas Zaki. Kolom chat. Itu chat. Oh, Oh, di fitur chat. coba dibuka chatnya. Di Chatnya fitur dibuka. chat dibuka ya, Ade Zaki. Nanti diketik ya, Mas Zaki. Iya. Nanti diketik. diketik alamatnya, Ya. alamat lengkapnya Mas Zaki. Nanti saya kirim hadiah. Baik. Oke, siap, semangat. Selamat datang besok. Baik, sangat antusias sekali Ade Zaki mengangkatkan tangannya ya. Untuk menunggu Ade Zaki mengetik seperti itu, kita lanjutkan di pertanyaan yang selanjutnya Ayo, di sesi siapa? quiz. Ayo persiapan. Antusias sekali. Saya sudah Ini luar mewanti-wanti ya biasa sekali ini. untuk adik-adik di sini menyimak. Yang menjawab bukan hanya kalau di sini ada misal program kita tidak apa-apa nanti Oh. bisa menjawab. Ya baik, mungkin yang program kita boleh Menjawab yang semua. menjawab ini karena di sini cepat-cepatan Sama dan ya. siapa yang menyimak dengan pasti tadi video yang cuplikan seperti tadi. Baik, pertanyaan yang kedua, dengarkan ya baik-baik. Apa saja pengajian yang ada di program Tafid Pondok Pesantren As-Salafiyah? Jadi pertanyaan kedua, silakan 5 saja. 5 saja. Ya, apa saja pengajian yang ada di program Tafid Pondok Pesantren As-Salafiyah? Cukup menjawab 5 saja. Baik. Apakah ada yang sudah mengetahui jawabannya? Silakan angkat tangan. Ini hadiahnya tambah tidak tambah Tidak kaleng-kaleng ini. karena Soalnya ini sangat penting sekali ini nanti tadi. cantumin nomor rekening aja nih. Ya, nggak apa ini kalau ini nomor rekening ya. Baik, nomor Ini rekening. spesial. Spesial kalau ini nomor rekening. Baik, pertanyaan kedua akan Hadiahnya 2 juta. Enggak. Kalau 2 2 juta, juta enggak. seperti itu ya. Kalau 2 juta Baik, enggak, baik, baik. enggak. Selamat Anda mendapatkan 2 juta rupiah dari Ibu Nikmah. Oh, tidak. Bukan 2 juta Oh, itu. tidak. Hanya bercanda ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, siapa yang akan menjawab? Angkat tangan. Itu Baik. ada? Baik. Oke, silahkan. Itu tadi aja. Ada. Silakan kita akan memilih salah satu apabila ada lebih dari satu seperti itu. Ya. Baik, Kita tunggu. kita tunggu. Baik, ayo angkat tangan. Itu ada yang Tentunya kalau tadi menyimak Itu tadi pembahasan narasumber kita pada pagi hari ini pasti tahu jawaban yang tadi itu. Baik. Oh. Ya. Pemenangnya ada. Selamat bagi yang terpilih ini. Siapa? Adik siapa? Bilang. Tadi Mbak cantik ini. Tolong videonya juga diaktifkan Mbak, nanti saya Baik, tidak tahu. kameranya harap dihidupkan seperti itu. Ya, bukan Oppo. Baik, nama adik siapa? Baik. Ya, baik. Jawaban adik, silakan tentang sebutkan program Tafid yang ada Pengajian di program. pengajian program Tafid yang ada di Pondok Pesantren As-Salafiyah. Baik, silakan dijawab. Pengajian kitab, pengajian murojaah, pengajian tartilan, pengajian simaan mingguan,
pengajian setoran hafalan. Baik, betul sekali. Berarti ada ini menyimak ya Ibu ya, sangat baik. Oh ya. Oh ya ini Mbak tadi. Gimana? Nah ini Mbak siapa ini Mbak? Siapa ya namanya? Baik. Mbak Alia. Oh, oh. Jawabannya? Nanti jawabannya tadi betul ya, pengajian Betul. kita murojaah setoran simaan Quran. Terus satu lagi tadi jawabannya apa? Tartilan. Baik, Masya Allah. Ini pada menyimak ini ya, Oh, alhamdulillah sudah baik, pada, baik, baik. Sangat antusias ya Ibu ya. Nanti Mbak Alia cantumin nomor rekening ya Mbak ya. Di chat ya. Iya, Kalau baik. ada, kalau bisa BRI. Kalau bisa BRI ya. Mungkin kalau adiknya ini mungkin belum ada gitu seperti Nanti paling lumayan nih untuk orang tuanya. untuk jajan permen kan. Baik, Atau baik di untuk pulsa. jajan bermain kata Ibu Rikmah, baik. sangat terhibur sekali saya di pagi hari ini dengan adik-adik ini, baik. Untuk pertanyaan berikutnya di sesi kuis ini, baik. Siap-siap ya adik ya dengan pertanyaan ketiga ini. Siapakah narasumber yang menyampaikan materi tadi? Baik. Siapa sajakah narasumber yang menyampaikan materi tadi? Baik, siapa? Mungkin tentunya dari tadi saya menyebutkan narasumber kita. Harusnya tadi jargonnya dulu, sebelum jawab jargon. Oh iya, untuk khusus pertanyaan ketiga ini pertanyaan terakhir atau Terakhir, ya. ya. Pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan terakhir ini khusus yang akan menjawab harus menyampaikan jargonnya tadi yang kakak sebutkan tadi. Baik, angkat tangan yang ingin menjawabnya. Pertanyaan ketiga. Bisa diulang pertanyaan? Baik, kita ulang. Baik, pertanyaan ketiga, siapakah nama narasumber yang menyampaikan materi tadi? Materi tentang sistem program pembelajaran tahfidz di Pondok Pesantren As-Salafiyah. Baik, tentunya kedua narasumber yang berada di depan saya ini ya. Tentunya kalian harus kenal. Besok yang mereka akan baik pertama kali melihat itu wah. Tidak. Baik. Mungkin kalian nanti kalau sudah di sini bakal mengenali bahwa terkenal kalau kedua narasumber ini sangat terkenal ya. Baik, silakan yang ingin menjawabnya angkat tangan. Tidak boleh dua kali ya. Baik, yang tadi sudah menjawab atau Tadi belum? ya baik. Oke. Baik, bisa perkenalkan siapa? Adek. Nama? Silakan Adek, perkenalkan. Kali-kali. Oh, Galih Bintang. Punya siapa sih? Oh, silakan jargonnya. Sampean siapa kita? Siapa kita? As-Salafiyah. Wes, mantap. Selamat Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Tidak. Baik. Dulu. Jawabannya belum ya. Saya sudah selalu semangat di pagi hari ini. Baik, silakan jawabannya untuk Adek Galih Bintang. Bu Nikmah. Iya. Terus satunya lagi, mungkin ini bapaknya Siapa, ayo? kurang. Siapa, ayo? Baik, siapa yang satunya? Tahu. Siapa? Baik, siapa? Gak tahu. Nah, berarti hadiahnya nanti kalau misal hadiahnya kopiah hadiahnya kopiahnya setengah gitu ya. Setengah, karena hanya menjawab setengah dari. Siapa coba? Baik, ya mungkin diingat-ingat lagi tadi mungkin saya sudah berkali-kali mengucapkan itu, harusnya Adek bisa menjawab pertanyaan ini. Baik, Saat dihitung 3 kali ya.
Kalau belum mendapatkan jawabannya, nanti kita skip untuk peserta yang lainnya. Baik, Ini antusias sekali Mas Gali. sangat antusias. Masya Allah. Baik, baik. 1, silakan. 2, Lupa. 3. Jadi mohon maaf untuk Nggak apa-apa. Gali, tidak Ini apa-apa. sangat antusias sekali Masya Allah. Oke, Antusias. lanjut siapa? Ya. Sepertinya adek tadi bersama dengan walinya ya. Iya, selamat siang Ibu. Semoga sehat selalu untuk para wali yang ada yang mengikuti Zoom. Baik, baik. Baik, untuk jawaban pertanyaan ketiga tadi, silakan angkat tangan. Baik, baik. Ada adek siapa? Namanya adek Yes. Yes. Tias. Yes. Baik, ada Tias, jawabannya silakan. Jargonnya dulu. Oh Mbak. ya, jangan. Astagfirullah, lupa. Baik, jargonnya. Siapa kita? As-salafi. Baik, bisa diulang satu kali lagi karena ada penekanan di iya-nya itu ya, ada tasydidnya. Baik, siapa kita? As-salafi. Baik. Baik, jawabannya silakan Adek Tias. Bu Nikmah dan Pak siapa? Hashim. Pak Hasib. Bapak siapa? Pak siapa? Pak Hashim. Pak Hashim. Hashim salah, bukan Pak Hashim. Wah, ini kayaknya hadiahnya lebih nggak kaleng-kaleng lagi nih kayaknya, soalnya nggak pada tahu. Sangat susah. Ini kalau udah di pondok harus kenalan sama saya semua dulu. Baik, Satu-satu. terus untuk Putra ya bisa berkenalan dengan Bapak Hashim ya. Wah, ini tinggal sedikit lagi nih, siapa ya? Tias. Sedikit Nggak lagi apa-apa. itu Oke, besok kita sudah ketemu ya, Mbak mendekati Tias. ya Mbak Tias seperti itu. Baik, mungkin maaf. kita mohon maaf ya. Wah, ini hadiahnya kayaknya Karena kita tidak tambahin pas. lagi. Ya mungkin ini khusus untuk Pak Hasib seperti itu ya, karena nama beliau sangat, nah karena ini sudah saya ini baik. Silakan. Siapa satu lagi? Oke. Oke, Kak Jess. Karena sudah keceplosan tadi ya. Terakhir nggak apa-apa. Baik, baik, yang mendengarkan saja ini beruntung bagi yang mendengarkan. Tadi oh ya, baik, baik. Oh, Masya Allah. Ya, Nama. silakan perkenalkan. Nama saya Sofatina. Oke. Baik. Semangat, Adek ya, semangat. jargonnya harus semangat ya, karena ini hadiahnya tidak kaleng-kaleng lagi. Karena ini pertanyaan mungkin dari 3 pertanyaan ini yang sangat sulit seperti itu ya. Baik, jargonnya siapa kita? As-salafiyah. Oh, sangat semangat sekali ya. Silakan dijawab pertanyaannya, Adek. Bu Nikmah dan Pak Hashim. Masih salah. Masih salah. Bukan Mas Hasim. Sedih aku nggak kenal saya. Baik, baik. Sedih banget. Kalau satu lagi masih salah, ini kayaknya sudah diakhiri, wassalam aja. Besok perlu ketemu semua ini. Perlu ketemu dengan bapaknya langsung seperti itu ya. Mungkin ini hadiahnya mendominan dari bapaknya. Satu lagi. Ya boleh. Dominan dari saya langsung. Baik, baik. Kalau ada yang bisa menjawab. Kalau ada yang bisa langsung dari bapaknya Kayaknya kalau langsung. sama saya kenal semua ya. Karena yang paling baik, baik. Untuk silakan perkenalkan. Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Rahmanul Qaw. Oh, Adek Fatih ya? Jargonnya. Fatih. Ya. Baik, jargonnya jangan lupa ya Adek Fatih. Siapa kita? As-salafiyah. Baik, sangat semangat. Seperti ini tanda-tanda ini mengetahui jawabannya itu ya Bu ya. Baik, jawabannya ada untuk pertanyaan tadi. Siapakah nama narasumber kita di pagi hari ini? Silakan. Ibu Nikmah dan Bapak Ilham Hasib. Baik. Sangat lengkap ya Bapak ya. Sangat lengkap, sangat lengkap. Baik, baik. Sepertinya bagus. Benar sekali. Sangat benar. Lengkap Siapa sekali. namanya tadi, Mbak? Siapa namanya? Bapak Ilham Hasib dan
Namanya adiknya siapa? Oh, adanya Fatir. Fat- Oke. Fatir. Nanti Mas Fatir kirim alamat ya. Alamat chat di situ, alamat lengkap. Oke? Oke. Fatir dapat bonus dari saya. baik. dapat Dapat bonus juga. bonus dari Bapak. Saya sendiri langsung. Baik. Wah, Kayaknya sudah. aduh, hari ini sangat menyenangkan sekali ya Ibu ya. Wah, adik-adik di rumah juga sangat antusias tentunya dan sangat semangat dengan jargon yang tadi Kakak sampaikan seperti itu. Baik, alhamdulillah acara MPLP hari ini berjalan alhamdulillah sangat lancar seperti itu ya Bu ya. Sangat lancar alhamdulillah. Kalian penutupan. Ya, baik. Terima kasih untuk adik-adik yang menyimak dari awal sampai akhir ini, sampai kuis tadi yang sangat semangat sekali ya, adik-adik sangat antusias. Terima kasih dan tentunya pagi hari ini acaranya ya baik bisa dimengerti ya, semua sistem programnya diperhatikan dan kemudian untuk bekal untuk besok adik-adik bisa masuk ke sini tentunya. Baik, karena waktunya sudah habis, baik Kakak tutup acara MPLP Pondok Pesantren As-Salafiyah pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyimak dan mungkin ada wali-wali yang sudah hadir di acara ini. Terima kasih Ibu atau Bapak sudah menemani anak-anaknya. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.